satu pujian, Bapa Engkau baik. Sesungguhnya pertolongan kita dalam ibadah khusus pada sore hari ini hanyalah terselenggara oleh karena cinta kasih Allah yang besar, yang telah menyatakan dirinya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sesungguhnya keajaiban kasih karunia-Nya sudah dinyatakan pada setiap orang yang percaya sejak purbakala. Maka dengan kasih-Nya Ia menyatakan dirinya sebagai Putra Daud yang turun dan berimanuel atas kita. Maka sambutlah Sang Raja dengan sukacita.
Dengan kasih-Nya Ia menyambut kita dengan berkat-Nya demikian. Sejahtera surga dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah bernatal dalam setiap firman saudara, dan kuasa Roh Kudus menggenapinya, menghibur dan menguatkan saudara secara pribadi lepas pribadi. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan saudara-saudara. Seperti pujian kita ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik dalam kehidupan kita. Bagaimana? Apakah sungguh-sungguh kita merasakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Saat ini kita perlu bersyukur. Saat ini kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah bersama-sama, merayakan Natal. Kita sebagai jemaat gereja Elohim akan mengucap syukur bisa bergabung, bisa bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara semua. Dan ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan telah natal di hati kita. Tuhan akan berikan damai sejahtera di hati kita. Dan sesuai dengan tema Natal kita membawa tema jangan kamu takut. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini akan senantiasa menguatkan kita. Mari kita angkat pujian. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita dengan balas surga nyanyi. Pujian nomor 2. Bagaimana kita menyambut Yesus itu yang sudah lahir untuk kita. Gimana respon kita sebagai ucapan syukur kita? Mari kita berhimpun, kita menyembah Dia, kita memuji Dia dengan kesungguhan hati kita, dengan segala kerendahan hati kita. Kita angkat satu pujian lagi, pujian Hai Mari Berhimpun, pujian nomor 3. Yeah.
menyembah akan Dia, senantiasa memuji akan nama Yesus dalam kehidupan kita, hari lepas hari, saat dan waktu demi waktu, untuk senantiasa diingatkan, puji Dia, sembah Dia, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kehidupan kita. Kita akan penyalaan ini, kita angkat satu pujian Malam Kudus, pujian di Lebaran. Pujian nomor 5. Saya undang jemaat untuk hadir berdiri. Saya undang Bapak Pendeta Yusa Umar Santoso untuk pertama kalinya untuk penyalaan ini. Kami persilakan pengurus Dewan Panggung Ibu Sulasmi, kami persilakan. Penyalaan selanjutnya kami undang perwakilan dari Gereja Edas Magetan, Bapak Yono, kami persilakan. Penyalaan selanjutnya perwakilan dari jemaat Dewan Panggung, kami undang Bapak Hengki untuk menyalakan diri. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih penyalaan lilin telah selesai. Ini juga menggambarkan bahwa Tuhan Yesus telah datang di tengah-tengah kegelapan, menerangi kehidupan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Wujud kasih Yesus akan hidup kita sebagai anak Tuhan. Pujian ini juga mengajak kita, mari kita senantiasa datang bertelut di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, dan sebagai dasar akan ibadah kita, mari kita menyiapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa di sungai.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengharap hadirat Tuhan. Saya mohon untuk Seni bisa pimpin doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah memimpin akan seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan Engkau pada saat ini menyediakan hari di mana Engkau akan menaburkan akan firman-Mu. Tuhan, Engkau mempersiapkan akan hati kami, Engkau memberikan hati kami yaitu hati yang kudus, hati yang siap untuk ditanami dengan firman-Mu. Tolong ya Tuhan, Engkau kuduskan dan Engkau sucikan akan hati kami terlebih dahulu. Segala keangkuhan, segala keegoisan, segala kekerasan hati kami, Engkau gantikan dengan kelemah lembutan, sehingga akan adalah kawanan domba yang dikhususkan untuk persembahan di bait suci. Jadi sebuah padang yang di Efrata yang saya sertakan tadi di khotbah pagi tadi, ada satu daerah yang disebut dengan Bethlehem, di mana Bethlehem adalah tempat yang pertama kalinya dibeli oleh Abraham ketika Abraham dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Nah, Bapak Abraham ini membangun sebuah perkampungan atau pemukiman di tempat di mana dia beli. Lalu tempat yang disebut Bethlehem ini memiliki padang yang cukup luas. Karena padang itu dikatakan firman Tuhan, sejauh matamu memandang, sejauh kakimu melangkah, itu akan menjadi kepunyaanmu. Karena janji Tuhan kepada Abraham waktu itu, sejauh matamu memandang, sejauh kakimu melangkah, tanah yang engkau injak dengan kakimu akan menjadi milik kepunyaanmu. Bapak Ibu, kalau itu Tuhan berikan kepada kita sebuah hadiah, sejauh matamu memandang, sejauh kakimu melangkah, maka itu akan menjadi milikmu. Tentunya Bapak Ibu, saya tidak tahu Abraham waktu itu usianya kurang lebih 75 tahun. Kalau 75 tahun dengan pandangan mata untuk orang saat ini, itu saya sudah tidak tahu. Mungkin begini caranya. Gini ya toh. Tapi entah kenapa Abraham memang waktu itu kondisinya betul-betul masih fit. Kurang umur 100 tahun masih kuat berjalan melingkari yang disebut dengan Bethlehem atau disebut Efrata itu. Karena di satu kota Efrata atau satu padang savana Efrata itu ada satu tempat yang disebut dengan Bet Sahur, di mana tempat untuk berjaga. Jadi tidak sembarangan domba-domba yang ditaruh di Bet Sahur ini adalah domba-domba yang dikhususkan untuk persembahan di bait suci. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa gembala itu sampai menjaga sedemikian rupa domba itu? Supaya domba itu tidak bercacat, supaya domba itu gemuk, supaya domba ini layak atau berkenan, atau domba pilihan untuk dipersembahkan di bait suci. Maka gembala-gembala yang bertanggung jawab ini pun adalah gembala-gembala bukan orang sembarangan. Sekalipun di dalam struktural di dalam suku atau bangsa Israel, para gembala ini masuk kasta yang paling rendah. Tetapi dia mengabdikan dirinya dengan sungguh-sungguh. Sekalipun tidak dilihat kedudukan jabatan yang mentereng, dia melakukannya sepenuh hati berada di Efrata ini.
padang Efrata ini. Untuk apa? Aku harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak mudah seseorang yang pekerjaannya tidak dipandang, pelayanannya tidak diperhitungkan, tetapi melakukannya dengan sepenuh hati. Apa alasannya? Karena domba yang akan dipersembahkan kepada Tuhan di bait suci adalah domba yang terbaik. Bagaimana aku dipercayakan untuk seluruh bangsa Israel ini menaruh harapannya, komunikasi antara umat dengan Allah hanya bisa dilakukan melalui domba yang terbaik. Pengampunan dosa, penebusan salah, penyelesaian pertikaian, ini diselesaikan. Bapak Ibu bisa baca di kitab Tawarikh. Di sana jelas sekali bahwa bagaimana fungsi domba, yaitu penghapusan dosa, diselesaikan melalui domba. Pertengkaran, bahkan suami istri, pertengkaran harus diselesaikan di hadapan imam bait suci dengan domba sembelihan. Orang bertengkar, orang sampai di dalam hal-hal yang paling sensitif pun, maaf, anak muda mimpi basah, itu pun juga harus diselesaikan dengan bait suci. Perempuan yang datang bulan juga harus diselesaikan seperti itu. Berarti luar biasanya fungsi dari gembala ini. Ketika melihat, namun anehnya gembala ini tidak diperhitungkan. Gembala ini tidak dilihat sebagai orang yang terhormat. Dia biasa pulang ke rumahnya 1 bulan sekali, atau diberikan cuti dalam 1 tahun, itu di bulan Nisan. Bapak Ibu, tetapi dia, orang-orang para gembala, kawanan kecil ini, kawanan orang kecil ini, dia tidak protes. Mungkin dia berkata, Tuhan, gak adil rasanya. Aku melakukan ini dan itu, gak adil rasanya. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya melihat bagaimana fungsi gembala itu, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku, ya kan? Namun Bapak Ibu, kata gembalakanlah domba-dombaku yang paling utama dan pertama di situ adalah gembalakanlah anak-anak domba yang tidak berdaya ini. Sanggup? Karena untuk menjadi gembala yang bertugas di padang Efrata ini, pertama-tama harus lulus ujian dulu, yaitu menggembalakan kawanan domba yang baru lahir. Apa yang pertama? Rentan sekali dengan kematian, membutuhkan perhatian ekstra. Dan yang ketiga, domba kecil ini tidak menghasilkan apa-apa. Kalau domba sudah besar, itu menghasilkan bulunya, bisa untuk bahan kain wol atau bahan mantel yang hangat. Kalau toh besar lagi, susunya menjadi susu yang baik, dagingnya pun daging gemuk. Tapi Petrus disuruh oleh Tuhan, gembalakanlah kawanan yang tidak menghasilkan apa-apa. Apa kamu sanggup? Bapak Ibu, ini mengacu kepada pelayanan seorang yang ditaruh oleh Tuhan dalam hatinya. Apakah kamu masih setia, mau tekun, mau mengasihiku dengan segala hal yang belum menghasilkan dan tidak menghasilkan apa-apa? Pasti memikirkan untung dan rugi. Oleh kuopo. Tetapi disinilah gembala-gembala mengajarkan kepada kita semua. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus,
apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, aku mengasihimu. Jadi Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, Petrus ditanya untuk ketiga kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab dalam hatinya. Dengan tangisan dia menjawabnya. Artinya, aku dengan mulutku, dengan hatiku aku sudah ngomong, kurang apa lagi? Tuhan berkata apa? Menjawabnya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu, istilah gembala-gembala di padang ini tidak main-main. Bukan sekedar orang yang udahlah gak ada kerjaan kamu, gak ada pendidikan kamu, suku paling rendah kamu, gembalakan ayo tukang angon, begitu mungkin. Tidak Bapak Ibu. Ini diperhitungkan Allah dengan benar siapa mereka. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita tahu bahwa Allah hadir menjumpai mereka. Allah hadir menjumpai orang-orang yang komitmen dengan hatinya mengasihi Tuhan tanpa hitung-hitungan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menerima tanggung jawab di hadapan Tuhan dengan sukacita. Dan para gembala ini, Bapak Ibu, orang-orang yang ternyata siap mati untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar tantangannya pencuri, Bapak Ibu, tetapi Daud pernah menuliskannya, singa dan beruang akan mengambil salah satu domba itu. Artinya, gembala itu tantangannya apa? Singa dan beruang. Artinya, dia siap mati. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan secara spesial menemui para gembala ini? Ya, jadi Bapak Ibu, tahu ya artinya? Bukan sekedar gembala di padang Efrata, orang yang nganggur, ya orang yang nggak punya kerjaan keahlian yang lain. Ternyata saya meneliti di dalam ensiklopedia, di dalam sejarah The Shepherd of Israel, ini luar biasa. Sejak awal ketika bangsa Israel diajak bertempur, para panglima Gideon berkata, Tuhan, lihatlah, bangsa ini tidak pernah bertempur. Bangsa ini semua penggembala kambing domba. Jadi bangsa Israel ini ternyata orang-orang yang sejak awal adalah para gembala kambing domba. Dan ada punya keahlian bertempur. Gak pernah timbul dalam hatinya kebencian satu dengan yang lain, itu musuhnya. Makanya Tuhan berkata kepada Musa ketika keluar dari bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, aku yang akan berjalan di depanmu, dan aku yang akan berperang, dan kamu akan diam saja. Artinya, sebenarnya para gembala ini orang-orang yang tidak memiliki kemampuan secara fisik, tetapi memiliki keberanian di hadapan Tuhan karena mengasihi Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana reaksi mereka ketika melihat sebuah fenomena, melihat sebuah kejadian, melihat sebuah tantangan. Di dalam ayatnya yang ke-9, tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi Bapak Ibu, ketika para gembala itu melihat kemuliaan Tuhan, mereka tahu bahwa ini kemuliaan Tuhan, mereka sangat ketakutan. Sangat ketakutan di sini dituliskan. Apa yang salah dengan dirinya? Ini Bapak Ibu, gembala ini ternyata memiliki rasa takut dalam dirinya
Dia begitu takut. Apa tanya takutnya? Bahwa apakah domba yang dipersembahkan ini Tuhan tidak berkenan? Bapak Ibu, sehingga Tuhan mendatanginya. Ini ternyata dalam sastra Ibrani dan sastra Yunani dituliskan bahwa mereka sangat ketakutan karena mengintrospeksi diri. Ya, tadi mungkin pertama kali anak saya Gaby datang ke sini tak suruh mainkan kacau. Bisa. Saya tahu mungkin takut dia. Engkau salah, tak aku ngomong. Pokoknya kotean, romong kotean. Yo, iso kok kayaknya kotean loh. Jadi anak-anak seumuran itu delok apa-apa kotean. Dengan kacau anggapan kalau kotean aku bilang. Kadang kita harus mengintrospeksi, Tuhan, apa yang aku lakukan? Engkau berkenan atau tidak? Tuhan mau, Tuhan disenangkan, Tuhan dipuaskan atau tidak? Ini para gembala. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, ternyata Tuhan berkata berbeda terhadap para gembala ini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang melakukannya yang terbaik untuk Tuhan. Ayatnya yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Tuhan tahu Bapak Ibu, sekalipun saya hamba Tuhan, membungkus dengan kesalehan. Bapak Ibu, saya bisa bersandiwara kepada Bapak Ibu semua. Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Sampai Rasul Paulus berkata apa? Aku menguasai diriku sedemikian rupa, supaya jangan sampai setelah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, kadang kita dengan lantang, kita sombong, mengakui kehebatan kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, para imam yang ditanamkan di dalam bait suci, ketika mengambil peran dalam pelayanan, dia selalu berkata, Hineni, Hineni, Het Elohim. Ya Tuhan, ya Tuhan, layakkanlah aku dengan segala kenajisanku, dengan segala kekotoranku. Maka Bapak Ibu, kalau didasari dengan itu, pelayanan akan dilakukan dengan rendah hati. Gembala-gembala ini mengajarkan kepada kita, Tuhan tidak memandang besar hebatnya seseorang. Ternyata Tuhan memandang kerendahan hati. Hati yang hancur tak kau pandang hina ya Tuhan. Ini doanya Daud, ya kan? Maka dengan pelayanan dia berkata, Hineni, Hineni, Hohet Elohim. Ya Tuhan, ya Tuhan, layakkah aku mengucapkan pujian di hadapan-Mu? Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, dengan rendah hati dia berkata di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan katakan, kesukaan besar menjadi berita sukacita dalam setiap kehidupan mereka. Kesukaan besar ya, kesukaan besar menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Apa itu kesukaan besarnya? Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang pertama adalah mereka menemukan panduan jiwa yang sesungguhnya. Dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali. Itu kata juru selamat. Pandu atau disebutkan penuntun.
kita dari mana berasal dan kemana kita akan kembali. Jadi istilah juru selamat itu bukan sekedar memproteksi kita, tetapi lebih dari itu, juru selamat adalah meyakinkan kepada kita, memberikan kepada kita kepastian dari mana kita berasal dan kemana kita akan pulang. Ya, itu saja manusia sesungguhnya Bapak Ibu. Kalau perjalanan itu ada rentetannya, penderitaan, kemewahan, sukacita, duka cita, itu hanya rentetan yang mengiringi perjalanan. Inti yang sesungguhnya adalah dari mana kita berasal dan kemana kita akan pulang. Kalau orang sudah menemukan itu, segala hal yang terjadi dalam hidup ini gak akan mempengaruhinya. Sudahlah, semua yang terjadi Tuhan sudah tulis demikian. Aku harus melewati ini. Ini harus terjadi. Saya sebuah nyanyian Bruri. Oh, apa yang terjadi, terjadilah, gitu ya. Sebuah ungkapan pasrah. Ya sudah. Tetapi kita bukan sekedar itu. Tetapi kita tahu dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Amin. Itu Natal. Natal yang kedua dikatakan, yaitu Kristus Tuhan. Siapakah disebut Kristus? Kristus adalah yang diurapi atau Mesias yang dinantikan, Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita bukan sekedar merayakan orang, tokoh besar dunia, tetapi kita merayakan hadirnya Allah yang mengasihi kita, Allah yang maha segala-galanya. Bapak Ibu, ketika tahun lalu untuk pertama kalinya dibuka dalam perayaan Natal di Gereja Magetan, Bupati Magetan Bapak Suprawoto akan datang ke gereja kita. Itu 1 minggu sebelumnya sudah di-prepare. Bagaimana mic-nya nanti sampai tak belikan bungkusnya ini. Karena Pak Suprawoto, Bupati Magetan akan datang. Kita betul-betul di-prepare seperti itu. Mau salaman saja, lek nyemprot nomor ini, hand sanitizer, peng 10 sampai momot gitu kan. Pengen salaman, dan itu pun berlalunya buru-buru. Sewenenge fotone wis diketoni iki. Pak Bupati rawuh ana ing Gereja Magetan. Itu baru bupati. Tetapi ini Allah yang maha tinggi. Allah yang sang pencipta, sang pengatur kehidupan ini hadir menemui Bapak Ibu Saudara dalam hati kita. Dan Bapak Ibu, tentunya apakah kita senang kalau misalkan hari ini tumuk-tumuk mau Pak Bupati lugu jugluk di samping Pak Yono. Wah, mungkin Pak Yono lek ngatur lugu wis ra karu-karuan. Iya, lugu. Mosok arep ngangkat sitok ngene ora patut. Iya kan? Protokol sudah menuliskan, kursi itu ditulis di situ Bupati Magetan. 1 minggu sebelumnya wis ada tulisan kuwi ojo ditungguin. Mungkin begitu. Tetapi Bapak Ibu, Allah yang maha segala-galanya sudah menuliskan di hati kita, aku akan tinggal di hatimu. Betapa luar biasanya itu. Siapakah kita? Maka gembala-gembala ini memberikan teladan bagaimana mereka bisa menikmati sukacita Natal. Karena mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tidak memperhitungkan dirinya. Siapa dia? Orang memandangnya, orang menilainya, dia gak peduli. Yang dipedulikan adalah asal berkenan seluruh persembahan ini di hadapan Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang ketiga,
Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar kepala tentara surga dan memuji Allah. Wah, Bapak Ibu. Jadi mereka, para gembala ini, masuk di dalam sebuah pilgrim. Kalau pilgrim itu yang tahu-tahu ini adalah Mbak Priska ini. Apa artinya itu? Sebuah konser ilahi. Ya. Kita masuk dalam konser ilahi. Suara pujian Bapak Ibu, ketika mengangkat pujian, Tuhan hadirkan malaikat. Kita setara dengan malaikat surga di dalam pilgrim ilahi. Itulah luar biasanya. Allah mengasihi kita, tidak melihat kowe iso nyanyi apa ora. Kowe kaya ngopo masuk hitungan apa ora. Tuhan tidak memandang itu. Yang Tuhan pandang adalah kedalaman hatimu yang menyediakan Allah bertahta di dalam nama Yesus Kristus dalam seluruh hidupmu. Amin. Dalam Natal pada sore hari ini membawa kita untuk hidup seperti para gembala, memberikan yang terbaik, berkomitmen dengan jelas apapun yang terjadi, Allah bertahta di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka dengan kasih setiamu Tuhan, Engkau menjumpai kami, kawanan domba kecil, kawanan yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Tetapi Engkau Tuhan telah mencatatkan diri kami di hati-Mu untuk memuaskan hidup-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Bapa untuk semua kasih-Mu. Biarlah Natal pada sore hari ini membawa sukacita kami melimpah-limpah. Pribadi yang siap memberikan yang terbaik dalam seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, demi nama Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, yang telah bernata dalam hidup kami. Kami ucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara, kiranya firman Tuhan bisa menjadikan kekuatan bagi kita bahwa Tuhan Yesus itu telah lahir dan menang kita, mengasihi hidup kita. Mari kita tanggapi akan firman Tuhan dengan pujian bahasa Jawa Ojo Sumelang. Terima
persembahan pujian dari pemuda remaja, kami persilakan. Terima kasih untuk persembahan pujian dari jemaat Gereja Area Silopanggung. Saatnya kita sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bawa persembahan. Yeah.
untuk memimpin doa tersebut. Berdoa sapa sekali. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana sungguh luar biasa akan kasih-Mu. Engkau menjadikan kami gembala-gembala bagi kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, yaitu dalam keluarga kami masing-masing, dan juga dalam persekutuan kami di gereja Elios Magetan maupun Suropanggung. Kami menyadari bahwa hidup kami tidak sempurna ya Tuhan. Di dalam setiap kami memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Namun dengan kasih kuasa-Mu, Engkau yang menjadikan kami menjadi kawanan gembala dari domba-domba yang Tuhan percayakan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, yang keluarga kami masing-masing. Tuhan, Kau yang senantiasa perlengkapi kami dengan hikmat, marifat dari Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami menjadi penjaga buat setiap mereka, terlebih anak-anak yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Biarlah dimanapun mereka berada, kami menyadari keterbatasan jangkauan kami ya Tuhan. Namun kami mohon pertolongan-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Engkau Allah yang tak terbatas, senantiasa menjangkau mereka, supaya mereka tetap di dalam pergaulan yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Terlebih dari itu semua ya Tuhan, dimanapun mereka berada, iman percaya mereka senantiasa Tuhan perteguh dengan kuat kuasa kasih-Mu ya Bapa. Dan kami juga letakkan akan persembahan kami, Engkau yang senantiasa menyucikan dan menguduskan. Terimalah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan pakai sebagai alat di mana memperlebar akan kerajaan-Mu, dan di dalam setiap jerih lelah setiap kami, dalam setiap pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan. Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber yang akan senantiasa mencukupkan di dalam segala kebutuhan kami. Dan dalam itu semua ialah nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Amin. Kami serahkan pula Tuhan akan jemaat Elios di Suropanggung ini, demikian yang ada di Magetan. Di dalam setiap apa yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi, untuk kami alami, kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga tuangan Tuhan saja yang senantiasa memegang kami, untuk kami boleh menerima kemenangan demi kemenangan. Dan kami kembalikan itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nama Tuhan yang masa sudah memasuki usia di mana sebagai kakek dan nenek, Engkau yang senantiasa menjagai akan setiap kami, dan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Sehingga ya Tuhan, di masa tua kami tetap produktif untuk kami memuliakan Engkau. Dan juga kami menjadi teladan bagi anak-anak, bagi menantu, bagi cucu-cucu kami ya Tuhan, di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan, godaan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Namun kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami tetap kuat dan menjalani akan kehidupan sebagai kakek, sebagai nenek yang mempermuliakan nama-Mu. Amin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang Tuhan percayakan, Engkau pun senantiasa memberkati kami. Seringkali Tuhan kami menyadari bahwa sebagai orang tua seringkali miskomunikasi dengan anak-anak yang Tuhan percayakan. Di dalam perkembangan, di dalam situasi saat ini yang begitu cepat di dalam perkembangan teknologi maupun segalanya ya Tuhan. Kami sebagai orang tua, untuk mengikuti akan perkembangan itu, kami mengalami akan kelemahan, mengalami akan kekurangan ya Tuhan. Namun kami letakkan anak-anak kami, cucu-cucu kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam perkembangan teknologi yang membawa mereka jauh di dalam dunia yang kami tidak mampu membatasinya ya Tuhan. Di dalam dunia maya yang begitu dahsyat perkembangannya, yang dimana di dalamnya pula Tuhan, mereka bisa saja terbawa arus hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Namun Engkaulah kebenaran firman-Mu sajalah
yang menjadi filter buat setiap mereka, sehingga tangan jemari mereka menggunakan perkembangan teknologi dengan hikmat yang dari Tuhan. Justru di dalam perkembangan teknologi ini mereka boleh menggali dan menggali kebenaran akan firman-Mu yang begitu luar biasa untuk memperkembangkan akan iman percaya mereka. Di dalam pendidikan sekolah mereka, Tuhan, berikan akan kecerdasan buat setiap mereka, anak-anak kami. Mereka berkompetisi dalam dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin sempit ya Tuhan. Namun mereka peganglah supaya mereka menjadi pemenang-pemenang di dalam kasih-Mu. Amin. Memberitakan akan kebenaran firman-Mu dan iman percaya mereka bertumbuh kembang. Terima kasih ya Bapa, dan mereka di dalam ujian-ujian yang mereka hadapi, berkatilah apa yang mereka pelajari, sehingga tatkala mereka menghadapi ujian, anak-anak kami mampu menyelesaikan dengan baik, dengan mendapatkan nilai yang baik. Dan mereka yang saatnya untuk mencari akan pekerjaan, Engkau pun senantiasa buka jalan-Mu, sehingga pekerjaan itu menjadi berkat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi orang tuanya, dan mereka boleh memberikan akan bakti mereka kepada Tuhan dan juga kepada kami sebagai orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami letakkan akan daerah desa Selopanggung ini, yang Tuhan izinkan di mana gereja-Mu berdiri di tempat ini ya Bapa. Tuhan, tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Kiranya Tuhan, apa yang sudah Tuhan berdirikan di tempat ini tetap berdiri tegak. Panji-panji Kristus senantiasa tegak berdiri, memuliakan akan nama-Mu. Mungkin akan saudara-saudara kami tempat ini dikatakan sekelompok kecil, namun dalam sekelompok kecil ini ialah tangan Tuhan, kuasa Tuhan berkarya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Demikian Tuhan akan keluarga jemaat tempat ini, anak-anak mereka, keluarga-keluarga mereka yang sudah lama undur dari Tuhan, yang sudah meninggalkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. jangkau mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, jangkau mereka dengan kasih-Mu. Mereka telah mengecap akan kebaikan-Mu, mengecap akan kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kembali kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka rindu, mereka berbalik kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami juga senantiasa letakkan tangan kuasa-Mu, dari Bapak Presiden, anggota MPR, DPRD di setiap kabupaten, dan di dalam setiap daerah ada nama Tuhan disebut. Biarlah itu semua bertekuk lutut, segala kuasa di dunia di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Magetan ini yang kami cintai, Magetan yang kami tinggali, berkatilah itu semua. Amin. Pimpinan Magetan pun Tuhan, Dalam nama mengatakan Tuhan hikmat-Mu, karena Tuhan kemakmuran daerah kami, kemakmuran kami juga, kebaikan akan daerah kami, itu pun menjadi kebaikan kami juga. Berkatilah semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa letakkan doa syukur permohonan kami. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita tutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Kita angkat satu pujian ini, kita akan berubah dari Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah.
senantiasa menyertai dan memimpin atas kehidupan kita. Maka pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah berimanuel dalam setiap kehidupan saudara, melalui persekutuan Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin.